Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, selamat siang, dan salam prokes untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, Dinas Pendidikan Kabupaten Jawa Tengah. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA SLB yang saat ini bersamaan sedang ikon, nanti akan join kemudian. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas pembina baik SMA, SMK maupun SLB. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta Wakakur, pelaksana PTM terbatas dan simulasi PTM. Alhamdulillah siang ini kita masih bisa dipertemukan walaupun lewat ikon dalam rangka evaluasi pelaksanaan PTM terbatas dan simulasi beberapa waktu lalu yang sudah meningkat semuanya menjadi PTM terbatas, dan nanti sekaligus pemantapan dan meyakinkan betul kepada semua satuan pendidikan untuk dalam pelaksanaan simulasi PTM. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tertib acara saya bacakan dulu susunan acara yang kita lalui bersama. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dan pengarahan dari Bapak PLT Kepala Cabang Dinas, yang keempat paparan materi nanti simultan, yang pertama dari saya sendiri, kemudian nanti disambung dari Pak Kasih SMA, dan ditambahi dari Koordinator Pengawas Pak Heri Pratomo. Dan acara berikutnya adalah lain-lain, diskusi tanya jawab, dan kita akhiri dengan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali kegiatan rapat koordinasi pada siang hari ini, marilah kita buka bersama bagi yang beragama Islam dengan bacaan basmalah, bagi yang lain menyesuaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu posisi masih tetap duduk sempurna, tegap, sambil mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Monggo Pak Host, Mas Ruli untuk bisa diputar. Terima kasih sudah kita dengarkan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara berikutnya adalah sambutan dan pengarahan dari Bapak PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Monggo Pak Samsudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera, salam prokes untuk kita semua. Yang kami hormati teman-teman kepala seksi di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, para pengawas pembina di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, dan teman-teman kepala sekolah beserta jajarannya di masing-masing sekolah yang kami hormati dan kami banggakan. Yang pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk bisa berkumpul, berdiskusi, bermusyawarah, meskipun hanya melalui video conference atau daring. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kemajuan sekolah-sekolah kita, khususnya di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada teman-teman kepala sekolah, teman-teman guru, teman-teman pengawas, teman-teman komite sekolah, dan para siswa, serta semua pihak yang telah membantu dan mendukung berjalannya PTM terbatas maupun simulasi PTM
termasuk di dalamnya teman-teman tenaga kesehatan dari Puskesmas, juga backup dari Polsek, dari Koramil, Pak Camat, dan sebagainya, sehingga sampai dengan minggu keempat pelaksanaan PTM terbatas dan simulasi PTM, semuanya berjalan lancar, aman, sehat, tidak ada masalah di lapangan. Yang berikutnya, kami juga menyampaikan terima kasih pada teman-teman semua yang sudah bekerja keras dan bekerja sama dengan sangat baik, sehingga tugas-tugas kita yang cukup berat bisa dilaksanakan dan sudah berjalan dengan lancar, seperti ANBK bagi SMK maupun SMA dan SLB, ini juga telah berlangsung dengan lancar, aman, sehat, dan tertib. Lalu ada juga kegiatan untuk SMA, yaitu KSN tingkat provinsi, kompetisi sains nasional tingkat provinsi, yang kemarin juga sudah kita diikuti oleh teman-teman di satuan pendidikan, dan berjalan lancar. Lagi kami menyampaikan terima kasih, termasuk kemarin kegiatan kompetisi olahraga siswa nasional di tingkat nasional, yang alhamdulillah Jawa Tengah menjadi juara umum, yaitu tingkat SMA, SMK, SMP LB, SMA LB. Sekali lagi, ini semua adalah hasil kerja keras dan kerjasama dari teman-teman semuanya. Bapak Ibu, teman-teman yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa kita itu di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 10, mulai dari kepala cabang, kepala seksi, Kasubag TU, pengawas pembina, kepala sekolah, teman-teman guru, dan lain-lain, ini adalah sebagai satu kesatuan yang mengemban tugas yang sama, yaitu mengendalikan dan mengawal serta memberikan layanan pendidikan, khususnya pendidikan menengah dan khusus. Sehingga mohon tolong, apapun yang terjadi di satuan pendidikan, baik itu SMA, SMK maupun SLB, mohon cabang dinas diberitahu. Syukur-syukur mau melaporkan, tapi paling tidak diberitahu. Sebagai contoh itu kemarin saya tiba-tiba ditelepon oleh wartawan yang menanyakan kejadian yang terjadi di SMA Negeri 2 Cilacap. Di SMA Negeri 2 Cilacap itu kemarin sempat viral karena ada 74 siswa dan 1 orang guru yang setelah dilakukan tracing swab itu dinyatakan positif COVID. Nah, kami ditanya wartawan itu ya mandan plonga-plongo ya, karena jadi baru sekarang ini jadi ada kepala cabang plonga-plongo ditakoni orang ngerti. Ini mohon ke depan tidak terjadi lagi. Akhirnya kami minta waktu dan kebetulan terus menelpon kepala sekolahnya diberitahu. Jadi meskipun memang itu kegiatan bukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, tapi kalau kejadian di satu sekolah itu kita pasti ditanya. Ya, mohon nanti ke depan, ya kalau misalnya belum sempat dengan pemberitahuan resmi, ya paling tidak japri dulu ke masing-masing kepala seksi. Ya. Kalau yang SMK dengan Pak Kasih SMK, yang SMA SLB dengan Pak Kasih SMA SLB. Ini mohon dimengerteni oleh kita semuanya. Kemudian, teman-teman yang kami hormati, PTM terbatas dan simulasi PTM sudah kita laksanakan kurang lebih 1 bulan, 4 minggu. Nah, sampai dengan hari ini dasar pelaksananya masih seperti dulu, yaitu surat edaran Gubernur Jawa Tengah yang tanggal 25 Agustus 2021 dan nota dinas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Agustus 2021. Jadi hanya ada 2 di situ. Pertama itu simulasi PTM bagi sekolah-sekolah yang baru pertama kali melakukan tatap muka, dan yang kedua PTM terbatas bagi sekolah-sekolah yang dulu sebelumnya itu pernah mengikuti uji coba pembelajaran tatap muka. Jadi 2 itu yang harus kita pegang, 2 jenis pembelajaran tatap muka. Namun demikian,
di samping PTM terbatas dan simulasi PTM, teman-teman di satuan pendidikan mohon untuk tetap memastikan bahwa layanan pembelajaran jarak jauh tetap berjalan, terutama bagi siswa-siswa yang belum mengikuti uji coba PTM atau PTM terbatas. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, sekolah kami kan sudah 4 minggu melaksanakan simulasi PTM, kenapa tidak naik derajatnya menjadi PTM terbatas? Jadi Bapak Ibu, teman-teman, sekali lagi, 2 model PTM ini tetap kita pegang teguh. Kalau misalnya yang simulasi PTM yang baru pertama kok sudah 4 minggu, kan ada 110 siswa kurang lebih, ya gantian nanti 110 siswa yang lain. Terus gantian terus sehingga semua siswa itu merasakan mengikuti simulasi PTM. Begitu juga yang PTM terbatas, kan dibatasi maksimal 30%. 30% sudah 4 minggu lagi nambah, jangan dulu nambah. Diulang lagi yang 30% yang lain. Kan siswanya 30% sudah mengikuti, diganti siswa lain sebanyak 30% juga. Sampai semuanya merasakan PTM terbatas. Ini mengapa kita tegaskan, karena kemarin rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian dengan pihak-pihak terkait lainnya itu kita diminta untuk bertahap, nah betul-betul bertahap, jangan tergesa-gesa. Kalau Pak Gubernur kan pesannya ojo grusa-grusu, sehingga mohon tetap berpedoman itu sampai dengan nanti ada surat edaran baru yang mengatur. Nah, nanti ada yang nanya, Pak, itu juga ada sekolah yang enggak pakai izin-izinan. Nah, kalau yang seperti itu kita merem saja. Itu nanti urusannya Pak Kasih SMA dan Kasih SMK. Karena apapun yang terjadi menjadi tanggung jawab bersama kita. Bapak Ibu, agar menjadi pelajaran bersama kasus-kasus klaster di beberapa tempat, ya, seperti di Purbalingga, kemudian di Pati, termasuk di SMA 2 Cilacap. Di SMA 2 Cilacap itu kan semuanya OTG, jadi kelihatan sehat semua. Tapi sekali lagi, virus ini tidak kelihatan. Jadi sekali lagi yang kita pegang surat edaran Gubernur Jawa Tengah yang tanggal 25 Agustus sampai dengan nanti terbit surat edaran yang baru. Kemudian berikutnya, teman-teman mungkin ada yang mendengar, bahkan ada yang mengusulkan untuk vaksinasi, terutama bagi siswa-siswa di sekolahnya. Nah, untuk yang seperti ini mohon, karena sekarang itu ada vaksinasi yang melalui partai politik. Nah, jadi Bapak Ibu silakan saja bagi Bapak Ibu kepala sekolah yang menghendaki vaksinasi untuk siswa-siswanya, boleh melalui partai politik, boleh melalui TNI dan Polri. Jadi tidak harus melalui Pemkab, ya, karena sekarang TNI Polri juga dikerahkan untuk membantu vaksinasi ini. Dengan partai politik, boleh-boleh saja asal tidak ada ikatan-ikatan yang memberatkan dan merugikan sekolah, Bapak Ibu. Oleh karena itu, Bapak Ibu mohon pelaksanaan PTM terbatas dan simulasi PTM ini betul-betul aturannya kita tegakkan dan konsistensi protokol kesehatannya. Jangan sampai lengah, ya. Jangan karena sudah divaksin terus kita nggak mau taat pada prokes, enggak. Justru vaksin, prokes tetap. Ya. Atau mungkin yang sekolahnya ikut pondok pesantren. Pak, di pondok pesantren itu kan udah bersih, Pak, nggak ada dosa-dosa, nggak perlu di prokes. Jangan, tetap, karena pondok pesantren yang jadi klaster COVID juga sudah ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu, lagi untuk diperhatikan dan dipedomani dengan baik. Berikutnya, Bapak Ibu, ke depan kita masih ada beberapa tugas yang perlu ditangani dengan baik. Ya, yang pertama antara lain ada, ini sebentar lagi, LKS untuk SMK, Lomba Kompetensi Siswa SMK tingkat nasional. Kemudian mungkin nanti ada juga sekolah-sekolah yang harus mengikuti proses visitasi dalam rangka akreditasi. Lalu ada juga rencana dari Badan Pemeriksa Keuangan akan memeriksa
di sekolah-sekolah, mungkin sekolahnya Bapak Ibu yang akan menjadi sampling, termasuk penyusunan dan laporan pelaksanaan RKS, bantuan-bantuan, ya, agar didokumentasikan pertanggungjawabannya dengan baik, sehingga ketika terjadi, kalau ada pemeriksaan dan sebagainya, bisa mendukung dan mempermudah. Semuanya itu teman-teman membutuhkan komunikasi, koordinasi, konsultasi, dan kolaborasi dari kita bersama, dari semua pihak, agar tugas-tugas yang dibebankan kepada kita bisa berjalan sukses, beres, tanpa ekses. Saya kira itu beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Nanti untuk selanjutnya teman-teman bisa berdiskusi dengan teman-teman kepala seksi dan teman-teman pengawas pembina. Saya nanti mohon untuk undur diri karena ada keperluan. Hingga sekali lagi tetap semangat, tetap sehat, sukses untuk kita semua. Mohon maaf, pangapunten ingkang kathah, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.